Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita duduk ya, kita bisa berikan tepuk tangan buat seluruh yang terlibat di dalam pelayanan kita pada hari ini. Wow, luar biasa, mulai dari bawah, depan, belakang, di atas. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dengan kesatuan, dengan satu hati, dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus di tempat ini. Amin. Ya, kita bersyukur ya, di bulan ini kita sudah masuk di bulan yang keberapa? 11 ya. Dan kita tahu selama 11 bulan ini kita udah belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu upgrade. Visi yang mau kita capai sama-sama di tahun ini adalah upgrade atau terjadinya peningkatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan bulan ini kita akan sama-sama kita belajar tentang yang namanya worship. Apa itu worship sebenarnya? Worship atau menyembah. Pada saat mungkin ada beberapa di antara kita yang terlintas di benak kita pada saat kita berbicara tentang worship. Mungkin pemikiran kita terbatas hanya sekedar pada pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Mungkin pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada setiap hari Minggu, ataupun pada waktu-waktu kita mengalami sesuatu kemudian kita menaikkan pujian dan penyembahan. Tapi ketahuilah jemaat bahwa berbicara tentang worship atau penyembahan ya, itu tidak berbicara hanya sekedar kita menyanyikan sesuatu. Tetapi juga kita memberikan sesuatu. Amin. Saat kita berbicara tentang worship, saat kita berbicara tentang menyembah, worship itu berbicara tentang nafas. Worship itu berbicara tentang detak jantung. Worship itu berbicara tentang setiap denyut nadi yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita untuk menyembah. Dia menciptakan kita untuk menyembah. Worship itu harusnya ada di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Pagi ini saya akan baca dari Alkitab Mudah Dibaca, AMD, terjemahan AMD. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan demikian. Ini alasannya, jika kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk apa? Kemuliaan Allah. John Piper, seorang teolog yang terkenal, mengatakan demikian, bahwa seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang kamu makan, minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Hal ini berarti bahwa pada saat kita gak terbatas pada kita makan, gak terbatas pada kita minum, tetapi seluruhnya pada saat kita bekerja, pada saat kita beristirahat, berjalan dan tidur, semuanya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, ada worship di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena tujuan dari worship adalah untuk memuliakan Tuhan. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan makanan yang kita makan pagi ini? Sudahkah kita mengucap syukur pada Tuhan pada saat kita bisa membuka mata kita? Kembali lagi, tidak terbatas pada sekedar pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Tetapi pada saat ucapan syukur yang kita keluarkan dari mulut kita, Tuhan terima kasih. Pagi ini saya masih bisa makan. Saya bersyukur Tuhan, saya percaya. Dengan makanan yang saya makan ini menjadikan kekuatan. Apapun itu yang bisa kita syukuri di pagi ini. Nafas kita mungkin. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan John Piper. Jadi seluruh aktivitas orang percaya haruslah menyembah. Dan pagi hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah kalimat. Saat kita berbicara tentang penyembahan atau menyembah ya, penyembahan kita ini tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi oleh kecintaan kita terhadap Tuhan. Maksudnya gimana? Kadangkala kita benar-benar datang kepada Tuhan menyembah sampai guling-guling misalnya. Pada saat kita sedang punya masalah, perasaannya lagi galau, perasaannya lagi hancur misalnya, perasaannya lagi mengalami tantangan yang gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Kemudian di situ kita bisa berguling-guling.
menyembah Tuhan. Tetapi pada saat kita mungkin sedang mengalami berkat yang luar biasa, kita diberkati oleh Tuhan, finance kita baik, semuanya baik. Kemudian kita enggak lagi guling-guling seperti itu. Maksudnya gimana? Jangan sampai Tuhan menjadi tempat kita berseru di saat kita mengalami kesusahan, tetapi membisu pada saat kita mengalami kelegaan. Kita harus belajar ini sama-sama. Oleh sebab itu, penyembahan kita tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi oleh kecintaan kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah, saya beri judul dengan The Heart of Worship. Apa sih The Heart of Worship itu? Apa sih inti dari penyembahan itu? Apa sih inti dari menyembah? Worship is to express how much we love God. Penyembahan itu adalah untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Walaupun kita mencintai orang, tapi kita tidak boleh menyembah orang itu. Tetapi hanya kepada Tuhan. Pada saat kita mencintai Tuhan, kita juga harus menyembah. Yohanes 4 ayat ke-24, ayat yang dipakai di bulan ini ya. Dikatakan demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita kenal kepada Tuhan, seharusnya kita menjadi semakin cinta kepada Dia. Dan semakin besar kerinduan kita untuk menyembah. Kenapa? Karena Dia itu adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang mana Dia itu adalah roh, yang kita percaya bahwa Dia tinggal di dalam kita. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi ya. Saya berharap bahwa penyampaian firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang sederhana. Karena seringkali saya mengalami kesulitan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi saya percaya dengan kemampuan yang dari Tuhan kita bisa memahami ini secara sederhana, secara simple. Bahwa Dia ada di dalam kita. Dia adalah roh dan Dia tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu penyembahan tidak ditentukan dari apa yang ada di luar. Tetapi siapa yang ada di dalam kita. Siapa yang ada di dalam kita. Kita katakan bahwa Dia adalah roh dan Dia tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu saat kita menyembah, faktor eksternal tidak akan menjadi masalah buat kita menyembah. Amin. Poin yang pertama pada pagi hari ini adalah saat kita berbicara tentang the heart of worship, inti dari penyembahan. Worship comes from relationship. Menyembah itu bisa kita lakukan ketika kita punya hubungan. Karena tanpa adanya hubungan, akan sulit untuk kita menyembah. Karena kita tidak kenal siapa yang memberi perintah itu. Saat kita mengerti dan saat kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita dan Dia yang memerintahkan kita sebagai anak untuk kita menyembah Dia. Sudah seharusnya kita sebagai anak, kita bisa menjadi anak-anak yang nurut terhadap orang tua kita. Kita akan bahas lebih lagi ya. Di dalam Yohanes 4 ini sangat menarik untuk kita renungkan sama-sama. Jemaat sekalian, kita buka terlebih dahulu di Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masaan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pada saat kita membaca Yohanes 4 ini kemudian kita coba mempelajari dan mendalami lebih lagi. Lebih konten, lebih konteks lagi saat kita memposisikan diri kita pada masa itu. Apa yang dilakukan Tuhan ini sungguh luar biasa.
dia mengawali sebuah pembicaraan yang mana ketika pada masa itu lingkungan atau budaya dari mereka yang membuat batas antara orang Samaria dan Yahudi sehingga mereka tidak bisa bergaul. Dikatakan di dalam kurung di situ sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menganggap bahwa orang Samaria adalah orang yang murtad dan najis. Bahkan Yesus sendiri pernah dikatakan bahwa engkau ini adalah orang Samaria yang terkutuk. Yesus sendiri pernah dikasih cap dan statement seperti itu. Jadi pada masa itu, pada saat kita memahami ini, orang Yahudi sangat menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang yang murtad dan najis. Dan kalau kita pelajari lebih lagi, pada masa itu seorang rabi atau seorang guru ya yang dari Yahudi, mereka lebih rela untuk merasakan kehausan daripada harus minta air kepada orang Samaria. Tapi apa yang dilakukan Yesus di sini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa yang dianggap murtad dan najis oleh manusia dipandang berharga di mata Allah. Saya percaya bahwa Tuhan gak datang untuk orang-orang yang sehat. Tuhan gak datang untuk orang-orang yang sempurna. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menyambut, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang seperti ini. Orang Samaria yang seharusnya gak masuk hitungan, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Kadangkala apa yang tidak masuk hitungan manusia, Tuhan menghitung dan Tuhan melihat. Amin. Inilah hebatnya Allah Bapa kita. Dan kita tahu bahwa pengetahuan itu tidak akan membuat kita bisa menyembah. Tetapi pengenalan, disitulah kita seharusnya bisa menjadikan kita menjadi seorang penyembah. Saat kita membaca penuh perikop ini ya pada saat saya merenungkan ini ya, percakapan dengan perempuan Samaria ini ada yang menarik sekali ya. Maksudnya kalau kita baca Yohanes 4 itu ya, ternyata perempuan Samaria ini paling tidak dia sedikit banyak, dia mengerti siapa Allah. Paling tidak dia punya knowledge. Dia tahu siapa yang, dia mengerti bahwa akan ada Mesias yang datang. Kalau kita baca semua di Yohanes 4 itu ya. Yohanes 4 ayat ke-25 sampai dengan ke-26 dikatakan demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saya percaya pada momen ini Tuhan gak buka topeng ya. Jeng jeng jeng, akulah dia. Tapi saya percaya Tuhan datang ke sini. Tuhan mendatangi seorang perempuan Samaria ini dengan kemuliaan. Amin. Dan hal yang profound yang saya dapatkan adalah bahwa seperti yang sudah tadi saya katakan, pengetahuan saja tidak akan cukup untuk membuat kita bisa menyembah. Sekedar mengerti saja tidak akan pernah cukup untuk kita bisa menjadi seorang penyembah. Karena menyembah itu berbicara tentang hubungan dan bukan sekedar pengetahuan. Perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupannya. Bahkan gak sekedar kehidupan orang ini saja, namun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita tahu apa yang dilakukan setelahnya. Orang perempuan Samaria ini, dia kembali ke dalam kota dan dia panggil teman-temannya untuk sama-sama mengenal, untuk sama-sama mengerti. Dan saya ingin menutup poin yang pertama ini dengan sebuah kalimat bahwa true encounter with the truth leads to true worship. Bahasa sederhananya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan
yang adalah kebenaran akan menjadikan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan datang dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan orang Samaria ini. Dan saya percaya bahwa orang Samaria ini bukan hanya sebuah sosok, tetapi sebuah figur, sesuatu yang mungkin ada di antara kita. Maksudnya adalah pada saat kita mengalami kondisi yang paling broken, pada saat kita mengalami kondisi yang I'm nothing. Tapi bagi Tuhan, kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa ketidaklayakan kita tidak akan membatasi kita untuk menjadi penyembah yang benar. Jangan pernah kita menunggu kita jadi benar terlebih dahulu, baru kita bisa menyembah. Kapan kita jadi benar? Kita gak akan pernah bisa menjadi benar tanpa kita minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga jangan pernah kita menunggu untuk kita jadi benar dulu baru kita bisa menyembah. Tetapi pada saat kita memutuskan untuk menyembah, kebenaran Tuhan yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang benar. Amin. Poin yang kedua, saat kita berbicara tentang worship, dikatakan demikian bahwa worship is anywhere in any conditions. Penyembahan itu bisa dilakukan di mana saja dan di dalam kondisi apapun. Itulah inti dari ibadah. Kita belajar lagi ya di Yohanes 4 ayat ke-20 sampai dengan ke-21. Yohanes 4 ayat ke-20 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Allah Bapa kita, Dia adalah Allah yang omnipresence. Omni. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada di mana kita berada. Maka dari itu dimanapun kita berada kita punya kesempatan untuk menyembah Dia. Kuncinya ada pada hati kita. Di saat kita benar-benar mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, maka tempat tidak akan pernah menjadi masalah. Penyembahan tidak berbicara tentang 4 gedung ini saja, 4 dinding gereja ini saja. Bahkan pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di situ terjadi apa? Tirai dari bait suci itu terbelah. Maksudnya gimana? Yang Tuhan mau adalah dimanapun kita berada, kita menyembah dan kita memuliakan Tuhan. Kuncinya ada pada hati kita. Di saat hati kita benar-benar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka tempat tidak akan pernah menjadi masalah. 1 Yohanes 3 ayat ke-24. 1 Yohanes 3 ayat ke-24 dikatakan demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita bisa melakukan penyembahan dimanapun kita berada? Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, Dia ada dan tinggal di dalam kita. Kemana-mana ini kita bawa Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa you are an altar. An altar is a place to worship. Kita ini adalah bait, kita ini adalah mezbah. Karena Tuhan tinggal dan Tuhan bernaung di dalam kita. Oleh sebab itu kita adalah mezbah. Dan tentu saja kita tahu bahwa di mana ada mezbah, di situ ada worship atau penyembahan. Oleh sebab itu kita bisa melakukan penyembahan dimanapun kita berada.
yang lebih luar biasa lagi ya, kalau saya coba buka dari terjemahan yang lain ya. Di Yohanes 4 ayat ke-23 sampai dengan 24. Tapi saya baca dari version The Passion Translation di sini. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, "From now on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with a right heart." Enggak perlu kita cari tempat yang benar untuk kita bisa menyembah. Tetapi saat hati kita benar, di situ kita bisa menyembah. For God is a spirit and He longs to have sincere worshippers who adore Him in the realm of the spirit and in truth. Intinya adalah worshiping with a right heart will bring you into the right place, that is His presence. Saat kita menyembah dengan hati yang benar, akan membawa kita kepada tempat yang benar, yaitu hadirat-Nya. Amin. Pada saat hati kita menyembah, mau kita ini sedang berada di dalam sesuatu yang menakutkan, berada di depan ruang ICU misalnya, atau sedang mengalami sakit yang parah. Tapi pada saat kita tahu bahwa penyembahan tidak terbatas hanya pada tempat ini saja. Tapi dimanapun kita berada, pada saat kita menyembah dengan hati yang benar, disitulah kita akan dibawa kepada tempat yang benar, yaitu hadirat-Nya. Hadirat Tuhan bisa hadir pada saat kita di dalam ruang ICU. Hadirat Tuhan bisa hadir pada saat kita mungkin sedang di dalam kondisi yang mencekam. Hadirat Tuhan bisa hadir di tengah-tengah penjara. Apa yang Paulus dan Silas lakukan pada saat dia di penjara. Mereka di penjara, mereka menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan bisa hadir. Dan pada saat hati kita benar, kita akan dibawa kepada tempat yang benar, yaitu hadirat Tuhan. Amin. Mazmur 73 ayat ke-26. Mazmur 73 ayat ke-26 dikatakan demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Bisa gak kita berbicara seperti ini pada saat kondisi kita sedang yang paling buruk, sedang yang paling terpuruk? Jangan biarkan seasons, jangan biarkan musim menentukan penyembahan kita. Tetapi dengan penyembahan kita, berbicaralah kepada musim kita. Saat ini kita sedang mengalami musim, misalnya kesusahan, musim sakit penyakit, apapun itu, jangan biarkan penyembahan kita ditentukan dari musim. Tetapi ketika kita worship sama Tuhan, kita berbicara kepada musim. Hai musim, walaupun saya harus mengalami badai, tapi saya percaya bahwa di dalam badai ada ketenangan. Oleh sebab Tuhan bersama dengan aku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya. When you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Pada saat kita berbicara worship di dalam setiap segala sesuatu kondisi ya,
Mungkin kita sedang mengalami kesulitan ya. Pada saat kita mengalami keraguan, pada saat kita mencoba untuk mengubah keraguan itu menjadi penyembahan. Daripada kita marah, lebih baik kita menyembah. Bahasa sederhananya gitu. Daripada kita marah, lebih baik kita menyembah. Bahasa sederhananya gitu. When you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Tuhan akan mengubahkan peperangan kita, Tuhan akan mengubahkan struggle kita, Tuhan akan mengubahkan pergumulan kita menjadi berkat. Karena Dia yang bisa merancangkan kebaikan. Untuk segala sesuatu yang kita anggap jahat, untuk segala sesuatu yang kita anggap buruk, Tuhan bisa merancangkan kebaikan di situ. Pada saat saya merenungkan ini tentang worship in any conditions, worship penyembahan di dalam segala kondisi, segala musim ya. Daud, teringat pada kisah Daud. Daud pada saat dia sedang berada di dalam pelarian dari Saul. Ya, di dalam 1 Samuel. Pada saat dia berada di gunung batu dan Saul ada di gunung yang satunya lagi. Jadi ibarat Daud ada di sana dan Saul ada di sana. Ya. Sebenarnya Daud sudah terdesak. Karena dia sudah hampir terkepung oleh Saul dan pasukannya. Apa yang dia lakukan? Apa yang Daud lakukan? Daud memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita tahu bahwa Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Orang-orang suruhannya Saul datang kepada Saul dengan pesan, mari kita segera undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Dan kita tahu Saul akhirnya mundur. Saul berhenti mengejar Daud dan dia berbalik arah. Saat kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, paling enggak kita ingat akan hal ini. Masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu kita menyembah. Karena inti dari penyembah adalah apa? Hati kita. Daud memberikan keteladanan yang baik bagi kita semua. Karena dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia senantiasa taat dan mengandalkan Allah. Dan di dalam keadaan apapun, dia selalu menyembah Tuhan dengan doanya, dengan pujiannya, dengan pemain musiknya. Kadangkala saya pernah mengatakan bahwa saat kita kesulitan untuk kita menaikkan pujian, lepaskan semua yang ada. Gak usah pakai instrumen, gak usah pakai alat apapun. Gak usah pakai keyboard, gak usah pakai apapun. Yang penting kita naikkan suara kita angkat suara kita menyembah Dia. Daud selalu menyembah di dalam kondisi apapun. Dengan pujian, pemain musiknya, dengan doanya, dengan tariannya. Tetapi apa yang membuat Daud berkenan bagi Allah? Daud berkenan bagi Allah bukan karena apa yang dia lakukan. Tetapi karena hatinya Daud benar-benar mencintai Tuhan. The heart of worship. Poin yang pertama kita belajar bahwa yang bisa membuat kita menyembah adalah ketika kita punya hubungan. Ketika kita kenal kepada Tuhan. Saya percaya minggu lalu Pastor Iman sudah menyampaikan ini. Dan poin yang kedua adalah saat kita berbicara tentang menyembah. Penyembahan itu tidak terbatas hanya pada tempat ini saja. Tetapi penyembahan bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Di dalam kondisi apapun. Dan poin yang terakhir pada saat kita berbicara tentang the heart of worship. Inti dari menyembah. Worship satisfies our soul. Penyembahan itu yang akan melegakan jiwa kita. Penyembahan itu yang akan memuaskan jiwa kita. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kelima dikatakan demikian. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah
aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dikatakan demikian bahwa jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya percaya bahwa siapa di sini yang gak butuh makan? Pasti semua butuh makan kan? Gak butuh minum, pasti semua butuh minum kan? Kita semua di sini butuh makan dan butuh minum. Tubuh kita butuh makan dan butuh minum supaya tubuh kita mendapatkan nutrisi yang baik untuk dapat bertumbuh. Demikian pula jiwa kita yang seharusnya selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa kok seharusnya jiwa kita ini selalu haus dan lapar akan Tuhan? Because you were created by the image of God. Kita semua ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya kita selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya bahwa bukan berkat Tuhan yang dapat memuaskan kita, tetapi hadiratnya. Bukan berkat Tuhan yang dapat memuaskan kita, tetapi hadiratnya. Jangan menyembah berkatnya, tetapi sembahlah sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena Dia sendiri adalah berkat bagi kita. Hadirat Tuhan itu lebih dari cukup. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang saya terberkati dengan ini. Siapa yang di sini tahu yang namanya Horatio Gates Spafford? Horatio Gates Spafford. Gak tahu ya? Belum tahu mungkin, atau tahu tapi lupa. Horatio ini adalah seorang yang dilahirkan di New York pada tahun 1828. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Bahkan dikatakan kondisi idealnya kesuksesan itu ada pada orang ini. Dia adalah orang yang kaya, dia adalah yang sukses, pengusaha yang sukses di Chicago. Dan pada saat itu dia menginvestasikan hampir seluruh kekayaannya kepada proyek real estate yang dibangun di kota itu. Namun naasnya kebakaran besar terjadi sehingga melenyapkan hampir seluruh hartanya. Peristiwa ini dinamakan sebagai Chicago Fire pada tahun 1871. Dan kita tahu pada saat saya baca ini 9 km persegi perumahan itu hancur dan ada ratusan ribu jiwa yang hilang. Seluruh hartanya habis. Dan beberapa waktu setelah kejadian ini, Horatio Spafford ini berencana melakukan perjalanannya ke Eropa bersama dengan keluarganya. Namun dia harus menunda keberangkatannya. Si Spafford ini harus menunda keberangkatannya karena harus adanya bisnis yang diselesaikan. Oleh sebab itu istri dan anak-anaknya harus berangkat terlebih dahulu. Istri dan keempat orang anaknya harus berangkat terlebih dahulu naik kapal. Gak berhenti sampai di sini. Naasnya di dalam perjalanan kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan sehingga kapal itu harus tenggelam ke dasar laut selama dalam waktu 12 menit aja kapal itu sudah sampai di dasar laut. Dan beberapa hari setelah penyelamatan dilakukan, sang istri hanya mengirimkan sebuah telegram pesan kepada Spafford ini. Saved alone. Cuman selamat sendirian. Berarti keempat anaknya pun juga hilang. Dengan hati yang sangat terluka, dengan hati yang sangat hancur, Horatio Spafford ini dia berangkat
untuk menyusul istrinya. Dan di dalam kapal itu dia menuliskan lagu. It is well with my soul. 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 Bapak Ibu tahu lagu ini? Ini adalah salah satu lagu yang masuk di dalam kidung, buku pujian. Dan saat kita tahu background si Horatio menulis ini ya. Kenapa dia bisa bilang bahwa semuanya baik saja Tuhan. Jiwaku mengalami ketenangan. Jiwaku mengalami kelegaan. Jiwaku mengalami sukacita. Saya percaya bagi seorang Horatio gak akan mudah untuk dia bisa menyanyikan ini. It is well with my soul. Sebuah deklarasi bahwa ternyata hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kita. Tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kita selain hadirat Tuhan. Dan pada saat kita benar-benar menyembah Dia di dalam kondisi apapun, maka di situ kita bisa berkata, oh God, it is well with my soul. 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 Tuhan, jiwaku mengalami ketenangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu yang tidak dipandang berharga, dipandang berharga oleh Tuhan. Amin.